Banyak pria tampan di seluruh Indonesia, tapi seperti dia cuma satu dan dua. Penuh sandiwara di layar kaca, juga penuh warna di dunia nyata. Biasa saya buka dengan nyanyian. Banyak pria ganteng di seluruh Indonesia, tapi seperti dia cuma satu dua. Penuh sandiwara di layar kaca, juga penuh warna di dunia nyata. Juga penuh warna di dunia nyata. Iya, sahabat, perasaan sangat bangga adalah saya rasakan saat ini. Idola yang sudah saya dambakan bisa ketemu, bisa bersalaman mungkin 45 tahun yang lalu ya. Baru sekarang saya bisa menjumpai beliau dan berkenan hadir di tempat tinggal saya. Siapa lagi kalau bukan Bung Roy Martin. Bahkan sekarang dilengkapi dengan putranya yang tidak kalah gantengnya juga, Mas Gary Martin. Saya panggil Bung dan ini Mas supaya Kalau gitu tetap nggak settle. Nggak settle ini Kak. Kalau ini kan masih adik saya ya. Ini adik. Kalau panggil dia Kak Seto. Nggak bisa Mas, nggak bisa Om, nggak bisa. Jadi dari tua sampai anak-anak bilang Kak Seto luar biasa. Sebuah kehormatan. Aduh, kami yang mendapat kehormatan nih. Ini keluarga sudah ngantri nih mau foto nih sama sang idola nih. Ya, Bung Roy Martin, kita punya beberapa kesamaan nih. Yang pertama, pernah sama-sama jadi gelandangan. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tahun berapa waktu itu? Tahun 72 awal. 72 awal ya? 72 awal sampai yang kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun ya? 2 tahun. Kalau Kak Seto kan cuma 7 bulan. Saya 7 bulan karena kemudian jalan-jalan melamar jadi office boy. Office boy, ya pokoknya tukang ngepel, bersihkan. Lama-lama kan nggak punya tempat tinggal ya kan, saya gelandang di mana-mana, kadang di pasar, emperan pasar, toko, ngerasain disiram satpam ya. Pagi kerjaan. Akhirnya ada ibu yang mau menerima jadi pembantu rumah tangga. Jadi 7 tahun saya jadi pembantu rumah tangga, ya pokoknya ngerja, saya ingat dari jam 5 sampai jam 11 malam kerja, hamil kuliah akhirnya. Luar biasa, luar. Oh, ini. Sama-sama. Wah, tapi operasinya di mana waktu jadi gelandang? Saya di Grogol. Oh, di Grogol. Di Grogol, saya kos yang selalu telat bayarnya. Lama-lama diusir. Oh, gitu. Diusir terus numpang di tempat teman gitu. Di tengah sawah. Sekarang ini letaknya di Taman Anggrek itu. Oh, sawah dulu ya? Dulunya sawah. Oh, suka nostalgia nggak di sana? Sekali-kali kalau lewat. saya di Majestic dan Blok M. Waktu masih banyak pasar-pasar yang agak kumuh juga, jadi ya udah saat itu ya. Nah, persamaan kedua ini adalah rumahnya pernah kebanjiran. Oh, Sering. Sama itu. Iya. Bahkan Karena letaknya di bawah ya. Tertinggi 3 meter waktu Oh, iya? situ gintung jebol itu. Sempat 3 meter. 3 meter. Makanya pura-pura iya. Terendam semua nih. Orang sama karena turun ke bawah juga. Turun ke bawah. Tapi itu berkat. Jadi banjir ada berkat aja. Berkat ya. Makanya saya juga menciptakan lagu tentang banjir. Ini lagunya si Komo nih. Nah. Oh iya. Legend. Banjir lagi jir, aduh Komo bingung lagi. Gara-gara kita buang sampah sembarangan. Banjir lagi jir, aduh Komo bingung lagi. Gara-gara kita buang sampah sembarangan. Wele. Inilah, ini ya. Legend banget ya. Kamu masih kecil ketika itu.
selalu ada Kak Sito dan komonya. Iya. Oh iya. Jalan macet. Ulil. Jalan macet. Iya, macet lagi gara-gara si Komo. Iya. Wah, legend. Iya, waktu itu gara-gara show di Samarinda. Nah, Komo ini supaya ini kita pakai besar seperti apa? Seperti Oh, human size gitu. Satu. ya, Cuma seperti dicari Barney gitu. Tapi kita duluan loh daripada Barney. Oh, boleh. Nah, gara-gara itu orang pada salaman macet. Nah, saya akhirnya punya ide ya gara-gara si Komo. Lalu yang ketiga persamaannya pernah sama-sama kerja bareng dengan Mbak Christine Hakim. Oh ya. Beliau pernah juga satu di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga dalam kampanye perlindungan anak. Cuma ada perbedaannya. Saya nggak pernah ditampar oleh beliau. Berapa kali tuh ditampar beliau? Saya dikampar 17 kali. Ya. Tapi itu termasuk bayaran, karena dapat honornya memang 5 kali. Mestinya 17 kali lipat dong bayar Iya, honornya. iya. Itu memang skenarionya atau? Bukan, jadi ceritanya adalah ketika itu saya bikin Badai Pasti Berlalu, Christine Hakim sama Raharjo adalah kelompoknya Teguh Karya. Oh, Sementara Teguh saya Karya. kelompok yang berbeda. Iya. Jadi Badai Pasti Berlalu adalah sebuah novel yang paling populer ketika itu, dan saya kebetulan baru juga populer gitu. Jadi dimasukkan ke situ. Kebetulan saya merangkap 4 film. 4 film peran utama semua. Sedang top-topnya ya Pak? Iya, Itu baru ya, top-topnya luar peran biasa. utama 4 ini. Jadi saya kalau break itu jam 5 pagi. Jadi saya cuma tidur di mobil langsung berangkat ke lokasi yang lainnya. Jadi tidur di mobil. Tapi selalu karena macet, karena juga jaraknya ada yang di puncak. Kadang-kadang terlambat saya. Tapi waktu itu belum ada Komo ya? Jadi Belum ada bisa macet Komo. ya? Teguh Karya adalah dewa di film itu. Jadi dia mungkin agak tersinggung. Kok ada yang gara-gara kurang disiplin? Padahal bukan nggak disiplin, karena saya ngerangkap. Jadi ada adegan saya cium Christine, adegannya. Set. Kebetulan tokoh saya itu Leo baru berantem sama dia. Jadi baru konflik itu. Jadi ketika saya cium dia kampar. Wah, ini saya udah tidak tidur 3 hari. Ya, dari bendera Amerika, kunang-kunang. Oh iya. Satu, tambah kunang-kunang. Waduh. Mat, tek lagi 17 kali. Pan, waduh, udah capek, udah kunang-kunang. Ah, Teguh Karya, ya udah. Ambil yang take 1 tadi ya. Jadi rupanya Teguh Karya sutradaranya pengen ngerjain saya melalui tangan Christine Hakim. Karena terlambat itu dan tersinggung beliau. Hah? Kenapa? Ini sebentar, ini siapa ini? Kita oh, Ini siapa? Cucu ini. Cucu, halo. Kenapa? Ayah lagi Siapa? syuting. Nanti mainnya habis ini ya, masih ada. Siapa syuting. namanya? Ini Om Roy Martin ini sangat Opa dong. terkenal. Ini Opa, oh Opa. iya. Ini Om Opa. Gandhi. Ini kakak. Ini Orang tua. Ah, dia kenal. Oh, penggemarnya anak zaman now nih. Oh, nanti Kalau dulu Om Gading, seumur kamu nontonnya Opa. Seto. Gantian ya. Kamu umur berapa sayang? umur berapa? Oh, Wah, udah kelas berapa Baby? sih? Gemil 5, nanti Januari baru 6. Oh, gitu. Kamu cakep banget. Hah? Ganteng banget. Oke, main-main dulu sana ya. Nanti kamu main sama Gempi ya. Ya, dadah. Oke. Baik, ya. Nah, ini ada juga perbedaannya. Tapi gini, mohon maaf, Mas Roy atau Bung Roy yang ngerokok? Saya udah lama, sebetulnya saya bukan perokok, tapi kadang-kadang saya ambil, saya cerutu. Cerutu kan? Saya pernah lihat ya, itu ya. cerutu. Iya, artinya perbedaan itu. Kalau saya malah sekarang lagi kampanye anti rokok. Anti rokok. Soalnya ini konsisten. Kak Sesto ini konsisten mengurusi anak-anak. Luar biasa. Ingat saya, ini penerus dari dulu ada satu tokoh, Bu Kasur. Iya, Pak Kasur dan Bu Kasur. Pak Iya, Kasur. iya. Apa kata inspirasi dari situ atau? Iya, memang saya
saya kan jadi gembel ya, gelandangan, terus nyari kerjaan kok ada kegiatan. Dan saya ingat waktu itu saya pernah bantu di sebuah pasar begitu, lihat ada TV, ada Bu Kasur. Wah, akhirnya saya pikir saya mau kenalan sama beliau. Saya datang ke TVRI, terus dibilang, oh Bu Kasur bukan di sini rumahnya, dikasih tahu. Itu dari Senayan sampai ke Cikini itu jalan kaki itu. Pantas sehat. Masih jalan. Namanya kuli nih. Jadi ketok pintu yang membuka Pak Kasur. Lalu saya bilang, saya nggak ada kerjaan kan Pak, saya mau jadi apapun juga kerja di tempat Bapak, tidak usah dibayar gitu. Karena sebelumnya kemana-mana, wah nggak terima. Oh boleh. Saya ini calon mahasiswa UI, namanya calon, kapan-kapan. Ya udah, akhirnya sore hari ada kebun kanak-kanak, istilahnya playgroup begitu. Sore hari di Taman Situ Lembang. Nah udah, saya bersana-sana langsung Pak, saya yang tadi. Tiba-tiba langsung, siapa Dik namanya? Saya Seto Pak. Ibu-ibu, saya punya asisten baru, namanya Kak Seto. Oh, dari situ? Iya, jadi tanggal 4 April tahun 70 itu saya tahan. Jadi akhirnya ya sudah, sampai saya sudah ini dia bilang, beliau waktu itu saya membantu beliau, dia bilang, Dik, kalau saya mati nanti tolong adik yang melanjutkan perjuangan Oh saya. benar, oke. Itu saya pegang teguh, jadi ditawarin jadi apapun juga, politis, aduh biar saya jadi tukang ngomong anak-anak. Oh, luar biasa, hebat. Tapi sama juga sebagai konsisten di bidang film, di bidang segala macam. Jadi mungkin dunia masing-masingnya. Tapi selain rokok, apakah ada yang lebih? Artinya saya pernah mendengar kasus itu segala macam. Oh iya. Saya pernah terlibat narkoba dan 2 kali. 2 kali? Alhamdulillah ditangkap 2 kali. 2 kali ditangkap. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Jadi memang harus ada jalannya. Gini, ketika saya ini orang anak muda yang anti narkoba. Waktu itu anti narkoba Sangat ya? saya, anak-anak pada ganja, saya sangat anti, benci malah. Tapi ketika itu tahun-tahun 85, ada jenis baru. Namanya ekstasi, namanya sabu. Jadi ketika saya ditawarkan, pertanyaan saya pertama adalah, apakah ini narkotik? Waktu itu belum ada narkoba. Apakah ini narkotik? Jawabnya Bu, enggak. Bukan. Apa ini? Ini adalah psikotropika. Itu jenis psikotropika, bahasa apa aja kita nggak tahu. Agak asing. Dan sebagai anak muda masih belum rasa ingin tahu ya. Ini dilarang undang-undang? Tidak dilarang undang. Jadi ketika barang tadi muncul, undang-undang tidak melarang dan bukan narkotik, karena saya paling takut narkotik. Ini buat apa? Ini buat kerja. Jadi kalau saya, karena waktu itu ngerangkep 4-5 film, kalau pakai ini nggak capek. Saya coba, kok cocok. Nah, ini jebakannya. Jadi semacam vitamin dianggapnya. Kayak doping. Oh. Jadi saya break jam 3 harus ini, jam 4 pagi saya bisa pindah, selalu begitu. Berjalannya waktu, mulai kecanduan. Ketika kecanduan, kemudian undang-undangnya mengatakan bahwa itu narkotik dan itu dilarang oleh undang-undang. Tapi persoalannya adalah ketika kita memakai narkotik, itu tidak mudah untuk melepaskan. Tapi makanya untuk pesan saya pada adik-adik anak-anak muda bahwa hati-hati deh. Karena ada hari ini ada 800 jenis baru. Waduh. Yang di seluruh dunia, ya? 800 jenis baru dan sebagian besar belum masuk undang-undang. Jadi hati-hati. Ini adalah jebakan-jebakan oleh para pengedar. Biarkan saya yang jadi korban, tapi anak-anak muda yang lainnya kalau bisa jangan lagi. Ya, kalau begitu mungkin kita bisa bersinergi, artinya kampanye, karena anak-anak tanpa sadar, bahkan anak TK dan permen, Iya. kita bisa bersinergi untuk kampanye anti narkoba dan Sebentar. Iya, saya udah lolos. Tapi kan ada anak-anak saya udah lolos. Cucu-cucu kita. Betul. Itu bahaya sekali ya. Sekali lagi ada 800 jenis baru. Itu yang berbahaya. Ya, dan waktu itu pernah saya dengar juga pernyataan Bung Rey sendiri ya, bahwa kalau sampai ini narkoba itu ya bodoh sekali dan sebagainya. Oh, sangat. Akhirnya memang sangat nggak bisa bodoh. lepas ya. Pertama,
menghabiskan uang yang luar biasa. Satu, menghabiskan waktu yang luar biasa. Kemudian kecerdasan kita pun tidak muncul karena waktu pikiran kita hanya konsentrasi pada barang itu. Kita diikat, daya nalar kita, kecerdasan kita dibelenggu oleh barang tersebut. Betul. Yang kita pikirkan cuma satu, barang. Bagaimana cara memakai itu? Hanya itu. Itu yang sangat mengganggu, sangat merusak. Saya ibaratkan begini, saya membuat tangga kesuksesan. Ketika saya sampai di atas, saya gergaji. Tangga itu saya gergaji, saya rubuh. Narkoba sangat merusak, sangat amat merusak. Nah, buat sahabat, saya kira terutama generasi muda ya, ini peringatan luar biasa dari seorang tokoh ya, pujaan saya, idola saya waktu saya sama-sama masih muda, bahwa jangan pernah tergelincir, jangan pernah tergiur atau coba-coba dengan apapun yang mengandung unsur narkoba ini. Jadi saya kira buat saya, buat anak cucu saya juga akan saya tegaskan pesan luar biasa ini. Tapi saya kadang-kadang bingung, Mas Roy Marten atau Martin atau Martin. Martin ya. Martin. Oh, betul Martin. Martin. Ya. Tadi berdebat kita. Roy Martin, Martin. Martin. Jadi sekarang lebih clear. Saya sambil minum. Monggo, silakan. Ya. Tapi ada darah Holland Spreken ya. Oh iya. Papa saya orang Jawa. Iya. Namanya Abdul Salam. Pak Abdul Salam ya. Mama saya seorang Indo namanya Nora van Datslar. Oh, ada Van-nya ya. Ada Van Datslar. Holland Spreken, Allen Beecher. Allen Beecher, but niet vervelend ya. Oh, Allen vervelend. Oh gitu. Jadi itu yang membawa berkah wajah gantengnya ya, sampai ke Mas Gading. Kecipratan ya. Tapi luar biasa sekali ya. Nah, memang pada waktu ya ini kan karena jebakan, karena bujuk rayu dan yang tidak disadari pada waktu sampai sempat mengkonsumsi narkoba itu. Nah, pada waktu itu Mas Gading masih usia berapa waktu itu? Masih muda. Udah kuliah. Sudah kuliah ya. Nah, lagi mulai syuting. Oh, ya sempat tergoncang juga waktu itu ya. Tidak nyadarin kalau bapaknya nakal banget. Sebenarnya kreatif ya, cuma kadang-kadang ada jebakan-jebakan ini dari orang-orang. Iya kan, jarang, maksudnya itu pulang pergi kita masih tidur kadang-kadang atau pulang kita udah tidur. Syutingnya papa kan gitu, jadi benar-benar ya jarang ketemu. Jadi nggak benar-benar nggak ngebaca lah gitu. Tapi saya kagum, tapi awet mudanya tetap loh, luar biasa. Makanya bener. Loh, kasih itu dong dia. Kasih. Di atas, luar biasa. Badannya tuh. Masih lari. Ini lari 4 kilo. Kalau ini kan lari dari kenyataan. Hebat, masih lari ya? Masih, tiap pagi harus ya. Apalagi sekarang kan pengangguran kan, jadi tiap pagi menikmati matahari, udara segar segala macam. Jadi ya pokoknya dimanfaatkan lah situasi di rumah saja ini. Awet loh. Luar biasa. Tapi artinya ya saya awet karena dengan anak-anak nyanyi, ketawa. Nah, beliau yang syuting segala macam kan luar biasa sekali bisa tetap mempertahankan. Jadi kalau kamu mau tetap awet muda, mau gaul sama anak-anak nyanyi-nyanyi itu. Makanya saya ajak nyanyi juga ya. Iya, tapi mendidik putra-putrinya gimana? Artinya di waktu itu kesibukan dan sebagainya. Ya, saya dari keluarga yang moderat, papa saya juga seorang moderat, yang mengajarkan bahwa sangat demokratis di keluarga saya, sehingga saya juga ajarkan pada anak saya bahwa ketika mereka dewasa, pasti ketika anak-anak kita arahkan. Iya. Yang paling penting ada pendidikan. Setelah itu rezeki masing-masing. Tapi beda pendapat adalah sah di keluarga saya. Wah, bagus sekali ya. Jadi hak demokratis lah. Sangat gitu demokratis. Ya. Padahal Bapak Jawa ya? Bapak Jawa dan seorang militer, tapi sangat demokratis. Sangat demokratis. Asli Salatiga? Iya. Sebetulnya Purworejo. Bapak saya masih turunan pangeran-pangeran di Panglimanya, pasukan perangnya. Pasukan perangnya, betul. Tapi sangat demokratis. Jadi ketika mereka dewasa,
mereka berhak menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tentunya kita kasih apa Bekal lah, gitu ya. informasi Panduan, kalau iya. mau jadi, tapi pilihan tetap pada anak-anak. Jadi mereka ada yang sana, ada ke sini, ada dia milih jadi sini ya udah jadi. Saya kira wah hebat sekali ya, karena ini sekarang yang dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa salah satu hak dasar anak itu hak bersuara, hak dilibatkan, berpartisipasi dalam penentuan kegiatan atau masa depannya. Nah ini luar biasa sekali, tanpa sadar sudah dipraktekkan. Harusnya jadi menteri loh. Benar. Kak Seto mesti jadi Kalau saya tetap babysitter aja, saya sebuah pengabdian yang luar biasa. Iya, itu luar biasa. Iya, jadi Terimalah dari hormat kecil. kami. Terima kasih. Berarti ayah dulu juga demokratis ya, seorang militer tapi ada bintang film, ada artis segala macam kan, luar biasa. Kalau Mas Kris Salam, Adik paling kecil. Rudi Salam paling tua, nah, Kris Salam paling muda. oh, Mas Rudi Salam itu selalu saya sebut namanya dalam seminar-seminar saya. Saya bilang ada 5 Rudi yang hebat dengan corak ragamnya. Ada Rudi Habibie, ada Rudi Hartono, ada Rudi Khoirudin, Rudi Hadiswarno, dan Rudi Salam. Iya. Jadi saya juga mengajar, mau anak-anak mau jadi apa, mau jadi dokter, insinyur, mau jadi artis, mau jadi guru, silahkan. Karena semua anak ya punya apa, ini pilihan masing-masing dan jangan ada pemaksaan begitu. Jadi Luar biasa. saya selalu minta izin beliau, saya maaf namanya selalu saya kutip terus untuk kampanye itu, tapi tanpa sadar juga dari Pak Salam, ya, kemudian Mas Bung Roy Martin juga mendidik begitu ya. Iya. Jadi nanti Mas Gading juga demikian pada putranya ya. Luar biasa tuh. Nah, pernah dengar nggak dulu Mas Gading bahwa Papa pernah jadi buronan di penjara Cipinang? Buronan? Ya. Belum pernah dengar? Belum. Hah? Itu ada film Kembang-Kembang Kertas itu. Oh, Cipinang itu benar ya. Kalau Cipinang udah benar. Apa? Cipinang itu udah benar. Tapi main film. Ya, buruan ya, dan bandit. Tapi pernah nonton filmnya ya? Ada beberapa film Papa yang aku tonton, ada yang kelewatan. Oh, ini kelewatan ya. Kalau saya yang paling seneng ya Kabut Sutra Ungu. Yang paling lama. Iya. Ya. Yang pertama tapi apa? Film Bobby ya kalau nggak salah. Bobby, terus Saya Gadis, terus Kampus Biru. Oh, Kampus Biru. Itu gara-gara itu saya menjadi lebih mantep di Fakultas Psikologi. Oh, karena oke. sebelumnya itu kan pelarian kan. Oh iya. Justru karena saya gagal jadi dokter, kemudian saudara kembar saya diterima. Kan kembar kan biasanya dibanding-bandingkan. Oh, iya. Saya malu kan, kami tinggal di Surabaya tuh. Saya akhirnya bahasa Perancisnya minggat. Gitu. Minggat ke Jakarta, saya pikir wah gampang cari pendapatan dan hidup gitu. Ternyata ya itu harus merasakan dari bawah itu. Jadi begitu ini ya udah Pak Kasur yang manjurkan tuh, Dek, kayaknya nggak cocok jadi dokter kan 2 kali gagal terus. Dan 4 fakultas kedokteran saya masukin semua nolak semua. Psikologi. Akhirnya ya udah deh, adik lebih cocok psikologi. Ya udah, akhirnya dengan adanya film itu, jadi terima kasih sekali. Saya bilang ingin jadi seperti Mas Roy Martin. Betul. Nah, saat itu kan di Kembang-Kembang Kertas kan melukiskan suasana yang morat-marit ya, karena ada apa? Ya pelacuran, ya segala narkoba segala macam nih. Kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang, kira-kira gimana? Tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah ya situasinya. Saya kira situasinya ya, tapi ya enggak. Saya kira sudah lebih berbahaya. Sekarang. Hari ini lebih berbahaya. Kalau ketika Kembang-Kembang Kertas itu kalau nggak salah tahun 77 dibikin. 77 ya. 77 atau 78 itu narkoba masih masa ganja, Ya, masih ya, pil koplo. Tapi hari ini kan udah semua jenis ada Betul, dan betul. peredarannya udah luar biasa. Ya. Kalau kita baca di koran, di sana tangkap 100 kilo, di sana 150 kilo, Betul. di sana 45 itu ton, ada yang 1 ton. Begitu banyak peredaran. Artinya apa? Demandnya udah begitu banyak. Iya dong? Iya. Kalau ada yang ketangkep aja tontonan,
berapa ton yang nggak ketangkep dan berapa juta yang memakai. Kalau BNN mengatakan 5,5 juta, saya kira kok lebih dari situ. Saya kira. Dan kadang-kadang dikendalikan justru dari dalam tahanan ya. Dari dulu, iya. Karena kenapa? Karena ketika para bandar sebagian ini ditangkap, ngumpul di satu tempat, ya apalagi mereka memang pedagang kan, jadi mereka mengendalikan ini dari LP. Ya. Jadi sempat merasakan ditangkap polisi ya. 2 kali. 2 kali. Ya. Nah, saya punya lagu untuk anak-anak tentang Pak Polisi dan polisi. Pak Polisi, selamat datang. Bu Polisi, selamat jumpa. Kami anak-anak bangga kepadamu, Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia. Kami anak-anak sayang kepadamu, Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia. Ya, sangat kreatif ya. Kaseto semua bisa jadi lagu. Luar biasa. Ya, intinya memang kami terus kampanye, bahkan kami kemarin mencanangkan gerakan nasional Sasana, Saya Sahabat Anak. Karena sering orang tua kan mendidik dengan cara kekerasan, dipukul, dijewer, dibentang, dan tambah nakal. Iya. Dan anaknya pasti tambah nakal. Iya, akhirnya jadi peniru-peniru yang terbaik kan mereka kan gitu. Betul, nah, kami kampanye waktu itu, kami mohon Pak Presiden dan beberapa menteri, waktu ada Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Menteri PMK turun di halaman samping Istana Merdeka bermain gembira bersama dengan 700 anak-anak dan mainnya main tradisional. Ya. Zaman kita ya. Iya, sekarang udah kehilangan. Semua masuk kamar main gadget. Ya. Nah, itu juga karena beliau pernah menanyakan, Kak Seto, gimana caranya supaya anak-anak nggak kecanduan gadget? Nah, saya bilang ya, ayo kita kasih teladan, permainan tradisional dipopulerkan kembali. Kan lompat, berkejaran, bergandeng tangan. Kak Seto tahu nggak persoalan kita adalah kurangnya film anak-anak. Kita nggak pernah bikin. Padahal anak-anak ini kalau nyontoh, zaman kita dulu ada film Jenderal Kancil, Tamrin membolos, kayak gitu. Kenapa? Hari ini udah nggak ada. Betul. Jadi ya sekarang pada main. Iya. Gimana kalau kita bersinergi, Mas Gadis? Dengan nanti LPAI, lembaga penelitian. Iya, betul. Ya, karena apa ya? Intinya memang supaya apalagi tadi pengaruh-pengaruh tadi narkoba dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih ya. Alhamdulillah udah. Makanya, itu peristiwa 14 tahun yang lalu. Iya. Jadi udah jauh banget. Iya. Udah jauh dan akan semakin jauh. Kita akan bersinergi untuk ini kampanye itu karena saya juga kadang-kadang juga prihatin, jangankan yang sudah ini kadang-kadang tadi merokok dan sebagainya kan sekarang iklan di mana-mana dan sangat membuat ini ya. Nah, pada era 70-an itu kan apa yang primadonanya adalah Mas Roy Marten. Lalu era 80-an ada catatan si Boy. Kalau si tahun 90-an itu Sidul anak sekolahan. Dan sebagainya. Kalau sekarang apa ya kayak Lee Min Ho atau Kim So Hyun dan sebagainya. Kok lebih mengarah ke K-pop. Mungkin karena terlalu makan kimchi. Atau Miwon ya. Miwon. Iya, saya kira mungkin itu tadi. Saya kira kita akan terus bersinergi untuk itu. Kalau Mas Gading gimana? Juga akan terus mengulang zaman keemasan Papa? Ya pertama aku merasa bersyukur dibukain jalan kan sama Papa, membawa nama besar Papa juga itu sebuah keberuntungan saya menjadi anak Roy Marten kan. Nah, begitu ya hidup saya itu saya merasa blessing gitu kayak punya Papa Roy Marten, punya anak Gempi, saya tuh berada di tengah-tengah keterkenalan Papa dan anak. Jadi banyak yang sayang sama keluarga kita gitu. Jadi ya mungkin juga orang-orang berharap ketika kita membuat suatu karya atau kita misalnya sekarang saya lagi gedein digital media saya, ya orang-orang pasti pengennya konten-konten yang bagus gitu kan. Jadi mau nggak mau selain menghibur pastinya pengennya yang edukatif gitu.
edukatif. Jadi Penting sekali. mudah-mudahan bisa terus melakukan itu. Gitu. Iya. Jadi saya kira apa ya juga apa membimbing anak-anak ya supaya lebih mengarah ke hal yang positif. Tapi kalau di catatan saya, sehebat apapun Bung Roy Martin ini nilainya kok masih tetap 7 ya. Karena salah 3. Nggak pernah naik. Salah 3. Ya. Terus ya. Nah, sekarang mau tanya mengenai film itu, Kabut Sutra Ungu ya. Waktu itu kan berperan sebagai Hermanto dan Dimas kalau nggak salah. Ya. Lalu sebagai Hermanto ada suaranya itu kok saya lihat agak beda nih. Itu asli atau di dubbing kan? Oh, dubbing ya. Dubbing. Jadi itu bukan suara Bung Yang Roy, Hermanto bukan, tapi yang Dimasnya. Oh. Terus tapi waktu itu dirasakan juga agak janggal gitu. Oh iya. Gitu ya. Betul. Lalu kumisnya juga Kumis palsu. karena beda ya. Kumis. Jadi lebih hitam, beda agak dengan Dan film. tebal. Betul, Kayak Pak Lada. Ya. Lalu juga ada adegan dengan Mbak Yeni Yeni Rahman Rahman, waktu itu ya. Nah, itu waktu itu Mas Gading pernah nonton? Kabut Sutra Ungu belum. Oh, belum ya. Aku tuh nonton filmnya Papa tuh Singkatan Gurih Kampus Biru udah nonton, Gadis Maraton. Gadis Maraton ya. Saya juga Udah sudah gila. Gila. Aku sama itu Tapak Rangka Walter. Walter. Kita nonton. Oke. Malah Kabut Sutra Ungu belum nonton. Nah, sekarang ada nggak dokumen-dokumennya misalnya diputar kembali untuk putaran yang Ada Di anu ada ya, tapi saya sendiri nggak punya. Oh. Saya sendiri nggak ada punya. kalau misalnya kita minta sebenarnya bisa. Oh, Di Usmar Ismail Semacam nah, ada ya. nanti kita bisa minta mungkin versi DVD-nya segala macam itu bisa DVD-nya, diproduksi. betul. Oke. Ya, tapi artinya ada keinginan untuk mendokumentasikan Pengen itu. banget itu kan legacy ya. Iya, sangat sekali itu. Nah, waktu itu juga ada dialog kan, dialognya kan mie bakso 2, cepetan, udah mau hujan nih, udah lama kita nggak ketemu ya Ki. Itu film apa itu? Apa ya? Saya malah nggak. Pernah nggak? Sekali lagi, mie bakso 2, cepetan, udah mau hujan nih, udah lama kita nggak ketemu ya Ki. Nah, Wah, saya kok lupa ya. Luar biasa. tinggal bersama. Tinggal bersama. Wah. Iya, tinggal bersama sama siapa waktu ya? Renida ya? Iya. Saya lupa. Iya. Saking banyaknya ya. Banyak ya. Nah, kemudian juga ada adegan berpelukan di tengah jalan pas lampu merah itu. Sesuatu yang indah. Apa? Sesuatu yang indah. Sebenarnya filmnya sama itu juga gitu. Oh, Tapi oke. di lampu merah apa nggak ditangkap Satpol PP? Betul. Udah banyak yang lupa deh. Iya. Oke, artinya di dalam keluarga cukup demokratis tadi ya. Sering ada dialog, misalnya rapat keluarga atau Rapat keluarga formal tidak, cuman biasanya kita ketemu anak-anak sambil nge-wine, kita di kafe ngobrol, bebas siapa duluan aja bicara, apapun topiknya kita selalu, mungkin bukan dari saya tapi dari anak-anak. Saya kepingin bukan jadi bapak yang rese, artinya gini, anak-anak jarang ketemu saya, ketika saya ketemu terus saya kasih nasihat, itu bapak yang sangat membosankan. gitu ya. Membosankan kalau kayak sangat gitu ya. membosankan. Mungkin anak-anak jauh lebih pintar dari saya kan. Jadi biarkan mereka yang cuman ya mungkin kita ya berdialog, saling tukar menukar pendapat gitu. Itu lebih menarik saya kira. Saya kira persis sama seperti sebuah buku yang saya tulis kira-kira 30 tahun yang lalu. Saya menulis Anakku, Sahabatku, dan Guruku. Ya. Jadi kepada anak pun bersahabat, tapi juga bisa berguru. Karena mungkin banyak Sependapat tahu, kita. ya. Sependapat kita. Makanya. Karena kadang-kadang mereka jauh lebih pintar dari kita. Iya. Jadi guru kita. Iya, betul. Sahabat, betul. supaya mereka terbuka gitu. Iya. Kalau bersahabat kan terbuka. Tapi saya salut loh ini, Mas Roy ini sesuai dengan idealisme yang selalu saya kampanyekan kepada pas, keluarga ya. ya. Jadi saya semakin mantap nih dari sang idola. Ya, dengan Mas Gading sendiri percaya nggak dengan kata-kata tiada gading yang tak retak? Percaya lah. Iya, artinya
Mas Gading juga kadang-kadang bisa menghadapi situasi. Ya itu, ada kan yang rata kan memang manusia nggak ada yang sempurna Ya, pasti. betul. Mau kita berusaha pun kadang-kadang juga ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Jadi Iya. ya itu makanya tato saya juga tuh gajahnya letak satu gadingnya. Gitu ya. Tapi yang penting kalaupun kita misalnya kena satu masalah, kita jatuh, yang penting kita bisa bangkit lagi sih itu aja. Itu yang penting ya. Dan selalu terbuka juga dengan keluarga ya. Iya. Karena pasti kan first thing first, pasti ada apapun masalah pasti kembali lagi ke keluarga, karena keluarga orang paling dekat dan paling ngerti gitu kan. Kadang ada beberapa yang kita nggak bisa utarain ke sahabat, ke orang, apalagi media. Kita harus lari pertama ke keluarga, karena keluarga yang paling dekat sama kita gitu. Jadi pasti disupport dengan lagu harta yang paling benar, keluarga berharga cemara Adalah keluarga. Jadi itu yang saya kira harus terus dibangun ya. Saya kira ini terus juga bisa menjadi kampanye pada sahabat-sahabat di sana. Ayo terus kita perkokoh, pertahankan keluarga, karena kadang-kadang ya dua individu kan beda-beda memangnya. Nggak pernah ada yang betul-betul sempurna, ideal, pasangan kembar ideal. aja nggak sama 100%. Betul. Saya dengan kembar saya, kalau dalam yayasan Atul Sadewa, yayasan jadikan, sering dibilang kembar yang paling tidak kompak. Karena sering berdua-berdua, saya jarang sekali berdua karena dia sibuk. Jadi kadang-kadang nggak bisa ketemu gitu. Jadi ya memang intinya kita mencoba untuk toleransi, belajar bekerja sama, itu yang paling penting saya kira ya. Baik, saya kira sangat berharga. Terima kasih. Catatan saya Mas hari Eko, ini. sebuah kehormatan buat kami berdua. Aduh, kehormatan buat keluarga kami ya. Artinya saya belajar banyak ya. Dulu mengidolakan, sampai sekarang tetap mengidolakan Bung Roy Martin. Luar biasa. Saya tutup kembali dengan lagu berikut ini. Dari Salatiga hijrah ke ibu kota, badannya tegap dengan wajah rupawan. Pernah ditempa jadi gelandangan, akhirnya menjadi bintang film pujaan. Sekali lagi. Dari Salatiga hijrah ke ibu kota, badannya tegap dengan wajah rupawan. Pernah ditempa menjadi gelandangan, akhirnya menjadi bintang film pujaan. Akhirnya menjadi bintang film pujaan. Luar biasa.